Alright, teman-teman, mari kita lanjutkan. Maksud mari kita mulai ya. Jadi karena hari ini hari pertama, because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself first. Jadi mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Here I am. My name is Priski Abimanyu Snain. You may call me Priski or Mr. P, as usually my friends or my members at Kampung Inggris Pare call me so, gitu ya. Jadi silakan panggil saya Priski ataupun Mr. P, teman-teman ya, karena di Kampung Inggris saya lebih dikenal dengan nama Mr. P seperti itu. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name, Mr. P ya, karena nanti yang keluar bukan foto saya. Jadi mohon tidak mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P. Nanti yang keluar senjata yang lain gitu, teman-teman. Kemudian I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya sudah ngajar bahasa Inggris dan masih belajar ya, kurang lebih selama 10 tahun lebih sejak saya lulus SMA. And yeah, I started teaching TOEFL 2 years ago. Jadi saya ngajar TOEFL terutama yang online itu 2 tahun yang lalu seperti itu. Kemudian I think that's all about me. Nothing interesting, right? So let's go on to what we are going to have for the following month. Jadi kita lanjut ke apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan. Jadi selain saya memperkenalkan diri, izinkan juga saya memperkenalkan yang kita akan pelajari dalam waktu 1 bulan ke depan, ya, yaitu TOEFL ITP. Nah, jadi sebelumnya saya ingin kenalan dulu dengan TOEFL, teman-teman. Jadi TOEFL itu apa? Seperti itu. So, TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi, TOEFL itu kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena bahasa Inggris di negara kita, di Indonesia ya, itu masih termasuk bahasa asing, teman-teman. Oke, nah bahasa itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada bahasa utama atau bahasa pertama atau mother tongue sebutannya. Jadi bahasa pertama itu adalah bahasa daerah kita masing-masing. As for me, as I'm Japanese, contohnya kalau karena saya orang Jawa ya teman-teman, so I speak Japanese. Saya ngomong bahasa Jawa untuk kesehari-hari, keluarga ataupun teman dekat saya seperti itu. Nah kemudian bahasa kedua kita adalah bahasa yang mempersatukan atau bahasa apa ya teman-teman bahasa saya bahasa pemersatu lah gitu. Jadi walaupun kita dari area yang berbeda, misalkan saya dari Jawa, mungkin teman-teman ada yang dari Sumatera misalnya, ada yang dari Papua, misalkan ada yang dari Kalimantan, itu kita bisa tetap berkomunikasi. Nah, bahasa kedua kita itu adalah bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia, ya. Nah, itu adalah bahasa kedua kita. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua, itu semuanya kita nyebutnya bahasa asing karena kita tidak menggunakannya kesehari-hari, terutama untuk berkomunikasi dengan orang asing. Misal teman-teman ke jalan nih, ketemu orang yang nggak dikenal, terus teman-teman tanya jalan menggunakan bahasa Arab. Belum tentu orangnya ngomong bahasa Arab kan? Jadi itu yang dimaksud dengan foreign language atau bahasa asing. Nah, sama kayak bahasa Arab, bahasa Inggris juga salah satu bahasa asing, teman-teman. Nah, salah satu tes bahasa Inggris yang resmi itu namanya adalah TOEFL ini. Dan TOEFL ini yang membuat lembaganya bukan dari Indonesia ya. Jadi lembaganya namanya adalah ETS atau ETS ya, kalau ditulis bahasa Indonesia, teman-teman. It stands for Educational Testing Service. Jadi kepanjangannya itu Educational Testing Service. Dan ETS ini berada di New Jersey, Amerika Serikat. Jadi bukan buatan Indonesia, teman-teman. Jadi bisa dibilang akurasinya 100%. Dan TOEFL juga ITS itu sudah ada sejak tahun 1960 hingga sekarang. Seperti itu. Nah, untuk jenis TOEFL yang umum atau yang populer ya di Indonesia itu ada dua, yaitu TOEFL ITP sama TOEFL IBT, teman-teman. TOEFL ITP atau Institutional Testing Program itu hanya mengetes kemampuan pemahaman teman-teman. Jadi seberapa teman-teman itu bisa memahami entah itu tulisan ataupun ucapan dalam bahasa Inggris. Jadi hanya sebatas memahami saja. Teman-teman tidak diminta untuk mempraktekkan kalau di tes yang ITP ini, ya. Dan di ITP nanti range-nya atau rentang nilainya itu mulai dari 310. Jadi kalau teman-teman katakanlah tidak bisa hadir, kan tesnya itu kan gugur ya teman-teman. Dan atau misalnya teman-teman salah semua katakan, tapi nggak mungkin selama teman-teman isi ada peluang benar gitu teman-teman. Nah, jadi contohnya, katakanlah teman-teman salah semua, itu nanti nilainya adalah 310. Nah, kalau benar semua, amin gitu ya teman-teman, nilainya adalah 677. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk TOEFL yang kedua, itu namanya TOEFL IBT, atau Internet Based Test. Ini mirip sekali dengan IELTS, teman-teman. Maksudnya yang diteskan ya,
Jadi di IBT itu yang diteskan adalah holistik, keseluruhan. Jadi bukan cuma pemahaman, tapi juga penggunaan atau keterampilan dan juga penguasaan. Jadi teman-teman nanti diminta untuk mempraktekkan bahasa Inggrisnya dengan speaking atau ngomong ya, dan juga writing atau menulis. Jadi bukan cuma mendengarkan dan membaca ya, tapi juga berbicara dan juga menulis dalam bahasa Inggris. Jadi mirip sekali dengan IELTS. Dan untuk rentang nilainya di TOEFL IBT itu mulai dari 0 sampai 120. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya nih bertanya ke saya atau minta rekomendasi ke saya, Sir, mending IELTS atau IBT? Saran saya mending sekalian IELTS, terutama yang di IDP, teman-teman. Sorry, itu bacanya ya IDP ya, jadi IDP itu. Kenapa? Karena yang saya dengar di situ itu sangat ramah penjagaan dan pemberian skornya. Kalau teman-teman tes IELTS di British Council, itu terkenal sangat pelit nilai. Seperti itu. Jadi untuk tes itu sebenarnya banyak sekali tips teman-teman di luar tesnya, gitu ya. Nah, untuk yang kita pelajari nanti adalah yang TOEFL ITP, karena hanya sebatas menguji kepemahaman, yang mana berarti kita punya cara cepat mengerjakan atau strategi cepat mengerjakan. Dan kita hanya punya waktu yang singkat, teman-teman ya. Makanya kita akan mempelajari yang ITP ini. Nah, untuk di ITP nanti, itu jenis tesnya, di dalam tesnya nanti ya, teman-teman akan dihadapkan dengan 3 sections test. Jadi 3 bentuk ujian. Yang pertama itu teman-teman akan dihadapkan dengan tes yang bagian listening dulu. Di listening nanti teman-teman akan mendengarkan percakapan atau pembicaraan dalam bahasa Inggris ya, kemudian diikuti oleh pertanyaan berdasarkan yang diucapkan tersebut. Ya, dan total soal di listening itu ada 50 soal yang terbagi menjadi 3 bagian. Dan teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menjawab per soalnya. Kalau 12 detik teman-teman belum nemu jawabannya, soal akan otomatis ke nomor berikutnya. Gitu ya. Dan teman-teman nggak bisa back kalau di listening. Jadi listening itu kayak kita ngikutin alur aja teman-teman. Ngikutin arus gitu. Jadi kita nggak bisa ulang lagi audionya. Kita nggak bisa balik ke nomor sebelumnya. Maksudnya nomor 1 diputar lagi itu nggak bisa. Jadi harus ngikut audionya seperti itu. Nah, setelah listening selesai, teman-teman nanti akan lanjut ke structure, ya. Nah, di structure nanti teman-teman diberi waktu 25 menit. Kemudian nanti jumlah soalnya adalah 40 pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini meminta teman-teman untuk mencari di antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik nanti supaya kalimatnya itu lengkap, gitu ya. Nah, terus yang bagian kedua, karena struktur ini ada 2 bagian, teman-teman. Yang bagian pertama tadi yang mencari bagian kalimat yang hilang. Nah, kalau yang bagian kedua, teman-teman diminta mencari bagian kalimat yang salah. Seperti itu. Dan ketika struktur selesai, teman-teman lanjut ke bagian terakhir yaitu reading. Nah, di reading itu nanti teman-teman diberikan waktu 55 menit in total ya, paling lama. Kemudian nanti jumlah soalnya adalah 50 pertanyaan. Jadi teman-teman di reading nanti dikasih teks atau beberapa bacaan gitu ya. Nah, satu bacaan nanti diikuti oleh sekitar 10 pertanyaan. Jadi bacaannya nanti sekitar ada 5, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian 3 bentuk tes ini nanti kita akan pelajari dalam waktu 20 hari ya. Itu pun nanti teman-teman akan apa namanya? Diambil 1 hari oleh lembaga untuk memberikan tes preparation atau tes prediksi seperti itu. Nah, jadi kita hanya punya waktu 19 hari. Di hari pertama sampai hari ke-10, teman-teman nanti akan belajar struktur dulu. Jadi hari ini nanti kita belajar struktur dulu, teman-teman. Dan materi struktur ini sudah saya urutkan ya, dari materi yang paling mudah, tapi paling penting, ya. Semakin ke belakang, semakin sulit, tapi juga semakin tidak penting. Maksudnya tidak penting itu, contoh teman-teman. Katakanlah materi hari ke-7 tuh, tentang kata keterangan. Nah, di dalam kalimat, kata keterangan itu boleh ada, boleh tidak. Nah, sedangkan materi hari pertama itu kan subjek predikat, teman-teman. Subjek predikat itu di dalam kalimat wajib ada. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya setelah struktur 10 materi ini sudah selesai, nanti kita akan lanjut ke listening. Ya. Kemudian di listening nanti kita bahas dalam 3 hari, dan sisanya sebelum teman-teman tes dari lembaga nanti akan ada pembahasan untuk materi reading. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman.
Oh ya, untuk di structure ini nanti, materi kita hari ke 1 sampai ke 10, kalau bisa teman-teman harus belajarnya urut ya, karena itu materinya sudah urut, teman-teman. Dan misalnya kalau teman-teman ada satu hari yang, katakanlah teman-teman berhalangan hadir, entah karena sesuatu gitu ya. Nah, nanti mohon mengikuti rekaman kelas tersebut sebelum teman-teman lanjut ke materi berikutnya. Karena pasti bingung kalau teman-teman nanti ketinggalan satu materi, terus ngikut materi berikutnya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan yang berikutnya ini ada rules. Nah, sebenarnya rules ini tergantung tutornya, teman-teman. Dan for your information, saya di sini hanya menggantikan tutor utama teman-teman. Jadi, saya di sini sebagai substitute teacher. Jadi, apa namanya? Guru pengganti dari tutor asli teman-teman nanti namanya Mr. Ansori. Gitu ya. Beliau hari ini berhalangan karena kondisi kesehatan yang menurun, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman akan bertemu Mr. Ansori di hari Senin. Tadi saya diminta tolong untuk menggantikan dulu, seperti itu. Oke. Nah, kalau di kelas saya, absensi itu hanya dilakukan di hari pertama, ya. Nah, nanti kalau di kelasnya Mr. Ansori kemungkinan berbeda, teman-teman. Nanti pasti dijelaskan oleh Mr. Ansori gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau teman-teman ada pertanyaan, tidak perlu malu-malu, tidak perlu menunggu saya berhenti ngomong. Teman-teman silahkan menggunakan fitur raise hand di Zoom ya. Kalau nggak gitu boleh pertanyaannya ditulis di chat. Ketika ada pertanyaan, pasti penjelasan saya itu saya hentikan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, kenapa saya sarankan untuk langsung ditanyakan? Takutnya kalau teman-teman menunggu saya atau nanti Mr. Ansori berhenti berbicara, teman-teman malah lupa. Tadi mau tanya apa gitu. Jadi tanyain aja dulu ya. Nanti misalkan kalau pertanyaannya teman-teman masih nyambung dengan materi kita hari itu, pasti langsung dijawab. Nah, tapi kalau pertanyaannya teman-teman misalnya melebar ke materi-materi berikutnya atau arah topik gitu ya, di luar topik, nanti pasti teman-teman disampaikan atau dikasih tahu itu dibahas di hari kesekian. Kenapa? Karena takutnya kalau di antara teman-teman ada satu atau beberapa yang memang belajar bahasa Inggris atau TOEFL ini dari nol, teman-teman. Ya, kalau misalnya semua diberikan di hari pertama atau semua diberikan di hari pertama akan apa namanya, teman, terasa sulit gitu. Jadi terdengar tuh kayak banyak sekali bahasa Inggris materinya. Gitu ya. Jadi biar fokus nanti pertanyaannya kalau yang nyambung baru dijawab, tapi kalau yang melebar pasti disampaikan itu dibahas di hari kesekian seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting untuk teman-teman sendiri ya. Jadi vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, dalam mengerjakan TOEFL, ketika teman-teman memiliki banyak kosakata, penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris, itu akan menguntungkan teman-teman dalam tes TOEFL ini. Kebalikannya, kalau teman-teman terbatas sekali dengan vocabnya atau kosakata dalam bahasa Inggris, nah teman-teman nanti akan sedikit kesulitan dengan mengerjakan TOEFL ini. Gitu ya. Nah, tapi vocab ini ada cara mengatasinya. Jadi teman-teman bisa mengatasi masalah kekurangan vocab tadi itu dengan cara latihan, latihan, latihan. Dan kalau teman-teman setiap menemukan kosakata baru, mohon ditulis. Pas nih guys, saya sudah kehilangan banyak sekali vocab karena menyepelekan ini. Gitu ya. Karena dulu memang saya dari kecil senang bahasa Inggris. Ketika nemu kosakata baru, misalnya entah dari lagu, dari film, dari game, dan lain-lain. Nah itu biasanya saya menyepelekan. Alah ini pasti ingat besok. Yang pasti saya pakai aja gitu. Nah, ternyata ketabrak vocab lain, ketabrak vocab lain, ketabrak vocab lain, lama-lama hilang, teman-teman. Lupa. Nah, itu sayang banget ketika diingat-ingat udah nggak ingat seperti itu. Nah, biar teman-teman tidak mengalami yang saya alami tersebut, mohon ditulis supaya kalau lupa bisa dibuka, supaya nggak hilang, ada catatannya. Dan jangan hafalan ya, teman-teman. Sekali lagi, hafalan itu tidak, menurut saya ya, itu bukanlah belajar. Oke, kecuali kalau teman-teman berhafalan surat misalnya di kitab, misalnya kalau teman-teman Muslim dari Al-Quran itu malah saya sarankan. Ya, beda belajar agama dengan belajar yang di luar agama itu beda teman-teman ya. Jadi kalau yang belajar bahasa Inggris atau TOEFL ini mohon jangan hafalan. Saran saya hajar aja latihan, kalau dapat vocab baru mohon ditulis seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini adalah monitoring belajar atau pengawasan belajar. Jadi, di luar kelas, teman-teman juga diberikan latihan penunjang. Siapa tahu teman-teman ada waktu luang atau teman-teman lagi free dan pengen apa namanya, mendalami materi TOEFL yang dipelajari di kelas dengan latihan. Itu sudah kami sediakan. Ada, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman kerjakan latihan tersebut dan kalau menemukan kesulitan silahkan japri tutornya atau japri saya juga boleh.
Nah, tutornya nanti yang selalu meng-share link Zoom-nya di grup teman-teman itu adalah tutor teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi sekali lagi saya adalah tutor pengganti hari ini. Sebenarnya tutor teman-teman yang utama itu namanya Mr. Ansori nanti yang akan meneruskan mungkin ya di hari kedua, hari Senin nanti seperti itu. Karena saya sendiri juga sebenarnya ada kelas, teman-teman, ada program yang masih running seperti itu. Atau tapi kalau teman-teman mau tanya-tanya ke saya pun juga saya senang sekali. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan japri aja kalau ada pertanyaan. Nah, kalau teman-teman pertanyaannya baru atau saya nggak tahu lumayan itu ilmu baru buat saya juga seperti itu. Nah, itu tadi sedikit mengenai saya dan juga apa yang akan kita pelajari dalam waktu 1 bulan ke depan, teman-teman. Sebelum kita menginjak materi hari pertama mengenai sentence atau kalimat, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, silakan boleh di-unmute, teman-teman. Sepertinya aman ya, so far so good. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi inti kita hari ini atau main course ya. Jadi menu utama kita hari ini yaitu tentang sentence atau kalimat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang sentence ini, saya ingin menjelaskan ke teman-teman kenapa sih kok kita harus belajar atau mengenal tentang sentence ini. Nah, sekali lagi, karena di structure nanti, teman-teman diminta untuk mencari bagian kalimat yang hilang. Nah, supaya teman-teman tahu yang hilang itu apa, maka teman-teman harus tahu kalimat itu wajib ada apanya, supaya bisa jadi kalimat. Gitu ya, atau bagian apa yang harus dicari, atau yang nggak boleh hilang dari kalimat. Seperti itu. Nah, jadi sentence atau kalimat, entah dalam bahasa Indonesia, entah dalam bahasa Inggris, itu sebenarnya sama, teman-teman. Harus ada dua komponen ini, yaitu subjek sama predikat. Dan urutannya sudah fix seperti ini. Subjek dulu, baru predikat. Gitu ya. Nah, subjek itu apa sih, Sir? Subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita jadikan topik pembicaraan. Misal, teman-teman, kalau ada orang bilang ke kita, saya suka apel. Nah, berarti dia lagi menceritakan tentang dia sendiri. Jadi menceritakan tentang dirinya sendiri bahwa dia itu suka apel, teman-teman. Contoh, misalkan saya bilang ke teman-teman, Wawan suka apel. Nah, berarti saya ingin bercerita tentang Wawan kepada teman-teman bahwa dia suka apel, teman-teman. Nah, yang ingin kita bahas jadi pembicaraan itulah yang disebut dengan subjek. Contohnya nih, misalkan saya menceritakan tentang teman-teman. Saya ngomong ke teman-teman terus saya menceritakan ke teman-teman. Misalnya, kalian terlihat rapi hari ini. Nah, berarti saya ingin mengangkat topik pembicaraan tentang teman-teman, tentang kalian, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan subjek. Subjek itu bukan pelaku ya, teman-teman, karena banyak yang menganggap subjek itu sebagai pelaku. Kalau di dalam kalimat pasif, subjek itu justru dia korban, bukan pelaku. Contoh, kucing saya dicuri orang. Nah, subjeknya kucing saya. Kucing saya itu bukan yang melakukan pencurian, justru dia yang dicuri, teman-teman ya kan? Nah, itu yang saya maksud. Jadi subjek itu bukan pelaku, tapi apa atau siapa yang ingin kita jadikan topik pembicaraan. Gitu ya. Nah, selain subjek, kalimat juga harus ada predikat. Predikat itu pengertiannya, ada apa dengan si subjek? Karena nggak mungkin nih, misal saya ketemu teman-teman terus saya bilang, Wawan, terus saya diem. Pasti teman-teman nungguin, kalau nggak gitu pasti teman-teman bertanya, ada apa Seth, dengan Pak Wawan atau Mas Wawan atau si Wawan gitu ya. Jadi harus dilanjut. Misalnya, Wawan adalah teman baik saya. Nah, adalah teman baik saya itu namanya predikat, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalimat supaya bisa dibilang kalimat atau lengkap itu harus ada dua susunan ini. Subjek dulu baru predikat. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengenali di soal structure TOEFL kalau itu subjek? Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda, ya, teman-teman, atau noun kalau di buku nyebutnya. Nah, kata benda itu apa? Kata benda itu semua yang diciptakan Tuhan itu kata benda, teman-teman. Contohnya kucing, contohnya kunci, contohnya rumah, contohnya lantai, kipas angin, mobil, udara, gitu ya. Semua yang ada di kehidupan ini itu semuanya adalah kata benda, ya, teman-teman. Contohnya nih, ada bird, burung, water, air, buildings. Nah, kalau ada kata benda ditambahkan akhiran s atau is, berarti kata benda itu jamak, teman-teman. Buildings itu artinya bangunan-bangunan. Kalau building aja nggak ada s-nya ya bangunan gitu aja, satu. Ya. Kemudian river artinya sungai, forest hutan, atmosfer ya atmosfer, teman-teman, classroom ruangan kelas, dan masih banyak lagi.
Seperti itu. Bahkan kita sendiri pun juga kata benda hidup gitu ya. Nah, jadi cara mengenali subjek itu adalah ada kata benda yang diletakkan sebelumnya predikat. Seperti itu. Nah, selain kata benda maksud saya maaf, yang bisa jadi subjek itu adalah kata ganti. Atau kalau di buku nyebutnya pronoun. Oke, jadi kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan kata benda. Nah, karena kata benda bisa jadi subjek, ya kata ganti yang menggantikan kata benda itu juga bisa jadi subjek. Nah, contoh kata ganti, misalnya kata dia, teman-teman. Nah, bahasa Inggrisnya dia itu ada 3 ya, yaitu he, she, sama it. Kalau dia yang kita maksud itu laki-laki, kita pakainya he. Kalau dia yang kita maksud itu perempuan, pakainya she. Kalau dia yang kita maksud itu nggak tahu kita cewek cowoknya. Contohnya nih, ada kucing mengarah ke kita dari depan, teman-teman. Kan nggak kelihatan dia cewek apa cowok gitu ya. Kucing nggak pakai lipstick, nggak pakai maskara, nggak pakai rok. Kita nggak tahu kucing ini cewek apa cowok. Kalau ngomong pun juga sama miau gitu, nggak ada yang hui, nggak ada yang hoi gitu. Jadi kita nggak tahu dia cowok atau cewek. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita nggak tahu cewek cowoknya, untuk bilang dia, kita pakainya it. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada they. Nah, contoh kata ganti they itu artinya adalah mereka. Jadi kalau benda yang kita maksud itu jumlahnya banyak, teman-teman ya. Entah itu manusia, entah itu selain manusia, dan bisa dihitung nanti kata gantinya adalah they. Seperti itu. Nah, those juga sama, bisa dibilang sinonim ya. They sama those. Once juga sama. Once itu artinya semua orang atau semua benda, semua hal seperti itu. Dan masih banyak lagi contohnya others, yang lain-lain seperti itu. Itu ya teman-teman yang bisa jadi subjek. Tapi teman-teman harus pilih salah satu aja. Kalau sudah ada noun ya jangan dimasukkan pronoun. Kalau sudah ada pronoun jangan dimasukkan noun di subjek. Nanti subjeknya double. Gitu ya. Nah setelah kita milih salah satu nih, entah noun entah pronoun sebagai subjek, setelahnya diikuti predikat. Nah dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib dibuat dari kelas kata yang namanya adalah kata kerja atau verb. Ya teman-teman. Nah, kata kerja itu yang kayak gimana sih, Sat? Nah, kata kerja itu adalah semua aktivitas, semua kegiatan, semua hal yang dialami oleh si benda. Jadi semua benda yang diciptakan Tuhan itu pasti memiliki suatu kata kerja, teman-teman. Ya, punya tujuan, punya maksud gitu, seperti itu. Contoh misalnya benda mati, air. Air itu verbnya atau kata kerjanya adalah mengalir. Nah, itu kata kerja dari air. Contohnya lagi, misalnya angin. Angin kan juga kata benda ya, teman. Angin itu kata kerjanya adalah berhembus. Ya, nah itu yang dimaksud dengan kata kerja. Kita setiap hari melakukan suatu kata kerja. Contohnya sekarang ini kita melakukan kata kerja, teman-teman, yaitu bernafas, melihat, kemudian bergerak, kemudian apalagi belajar, melihat, mendengar, dan seterusnya. Nah, itu adalah kata kerja. Contoh kata kerja yang sering muncul di TOEFL structure ya, yaitu yang pertama ada kata occur, artinya terjadi. Occur juga bisa berarti ada. Kemudian berikutnya produce, artinya memproduksi atau menghasilkan. Refer to, artinya merujuk pada. Consist of, artinya terdiri dari. Improve, artinya meningkatkan atau membaik juga bisa, teman-teman. Dan masih banyak lagi, contohnya berlari, run gitu ya. Contohnya tidur, sleep, belajar, study. Nah, itu semuanya adalah kata kerja. Oke? Jadi diingat-ingat predikat itu dalam bahasa Inggris wajib dibuat dari kata kerja. Gitu ya. Nah, Sir, kenapa nggak disebut subject verb aja sih, Sir, kayak di buku atau di kursusan-kursusan yang lain? Nah, saya takutnya, teman-teman, kalau saya nyebutnya subject verb, setiap verb yang teman-teman temui di kalimat, takutnya dia nggak sebagai predikat. Padahal tidak semuanya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, mungkin sebelumnya nih, sebelum kita lanjut ke situ, saya ingin menjelaskan ini teman-teman, kenapa kok kata kerja dalam bahasa Inggris itu, predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja, nggak bisa kelas kata yang lain. Contoh nih, misalkan kalau saya mau bilang misalkan teman-teman ditanya ini, bagaimana kabarmu hari ini? How are you today? Nah, nanti kalau teman-teman mau bilang, saya baik-baik saja. Nah, ini umum sekali. Bahasa Inggrisnya saya baik-baik saja itu bagaimana, teman-teman? Jangan takut salah, saya ingat teman-teman ya. How are you today? Jawabannya,
I'm fine. Nah, betul, Mr. Robi ya. Jadi I'm fine. Nah, cuman itu disingkat sama Mr. Robi. Jadi I'm atau ini ya, teman-teman, ini adalah singkatan dari I am. Kemudian diikuti fine, artinya baik-baik saja. Teman-teman juga bisa bilang I am okay, I am good, I feel great juga bisa, bebas gitu ya. Tapi yang paling umum ini, I am fine. Seperti itu. Nah, kalau kita analisa, kan kita kan mau bilang saya baik-baik saja. Yang artinya saya itu I, teman-teman. Yang artinya baik-baik saja itu adalah fine. Mohon maaf, tenggorokan saya agak sakit ya, teman-teman. Mohon maaf. Baik-baik saja itu yang fine. Nah, tapi kenapa kita tidak mengucapkannya itu I fine? Kenapa harus I am fine? Nah, kembali ke aturan tadi, teman-teman. Karena dalam bahasa Inggris, di dalam kalimat itu harus ada predikat, ya kan? Dan predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja. Sedangkan ketika kita mengucapkan saya baik-baik saja, di dalam informasi itu nggak ada kata kerja, teman-teman. Saya itu kata ganti atau pronoun, I. Baik-baik saja atau fine itu kelas katanya adalah kata sifat. Sedangkan predikat kan harus ada kata kerja. Maka dimasukkanlah kata kerja yang tidak punya arti, hanya buat syarat. Ya, yaitu to be itu teman-teman. Jadi I, am-nya di sini ini nggak punya arti, hanya buat syarat saja. Ya, supaya jadi kalimat utuh. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di dalam kalimat sudah ada kata kerja sebagai predikat, maka jangan teman-teman masukkan am. Ya, contoh misalkan saya mau bilang saya suka musik. Bahasa Inggrisnya saya suka musik apa, teman-teman? Jangan takut salah, boleh dicoba dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Nah, I love music boleh, I like music juga boleh, I enjoy music juga nggak apa-apa, teman-teman ya. Sama. Nah, mungkin saya pakai yang ini yang lebih mendalam gitu ya. I love music. Sorry, music, teman-teman. Nah, jadi tidak ada M-nya. Justru kalau kita bilang I am love music itu salah karena nanti predikatnya double atau pemborosan. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau informasinya sudah ada kata kerjanya jangan dimasukkan to be. Kebalikannya, kalau informasinya tidak ada kata kerjanya, masukkan predikat berupa to be yang hanya buat syarat aja. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian saya meneruskan yang tadi, teman-teman. Kenapa kok tidak saya menyebutkan subjek verb aja? Kenapa subjek predikat? Kan lebih lebih enak subjek verb. Takutnya semua verb dianggap predikat nanti sama teman-teman. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris, kata kerja itu di dalam kalimat bentuknya bisa berubah-ubah. Ini perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, teman-teman. Kita nggak punya perubahan-perubahan kata kerja itu kita nggak punya. Tapi bahasa Inggris ini sering banget. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa berupa verb satu, verb 2, verb 3, verb SIS, verb ing, to verb satu dan auxiliary verb. Nah, tidak semua bentuk kata kerja ini bisa menjadi predikat, ya. Makanya tadi saya nyebutnya subjek predikat, bukan subjek verb, karena beda, teman-teman. Nah, kata kerja apa aja atau verb apa aja yang bisa jadi predikat, yaitu verb satu, verb 2, verb SIS, dan juga auxiliary verb. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, dan yang terakhir to verb 1 itu bukan predikat. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, materi kita sudah selesai. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand, gitu ya, supaya saya bisa menghentikan penjelasan saya ataupun apapun yang saya lakukan untuk mempersilahkan teman-teman bertanya. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Jadi contoh penerapan materi yang hari ini kita pelajari ke soal structure TOEFL. Di sini saya punya 3 contoh. Contoh pertama seperti ini, teman-teman. Nanti teman-teman akan diberikan beberapa soal seperti ini ya. Ada bagian titik-titiknya. Di pilihan A, B, C, D, teman-teman disuruh milih salah satu. Yang mana nanti yang bisa dimasukkan ke titik-titik supaya kalimatnya lengkap. Ya, tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kurang. Gitu ya, teman-teman. Nah, caranya yang paling gampang adalah teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi yang paling gampang itu dicari predikatnya dulu, teman-teman. Ya, dan diingat-ingat predikat tadi hanya bisa dibuat dari verb satu, kemudian verb SIS,
kemudian verb 2, dan juga auxiliary verb. Nah, di soal ini pertanyaan saya, adakah teman-teman menemukan predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Sepertinya tidak ini ya, sepertinya teman-teman belum menemukan. Baik, saya bantu ya, teman-teman. Di soal ini ada auxiliary verb, teman-teman, yaitu are, known. Nah, di sini predikatnya berarti. Karena titik-titik terletak di sebelum predikat, ya sudah itu tempatnya subjek. Oke, teman-teman diminta mencari kata benda atau kata ganti saja. Nah, di pilihan A, B, C, D yang subjek saja itu cuma satu, teman-teman, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa, gitu ya. Kalau yang Bravo, Sir, kenapa salah? Karena yang Bravo itu ada kata that di situ. Nah, kalau teman-teman menemukan that-nya itu namanya adalah conjunction. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya kata hubung. Kita tidak bisa memasukkan kata hubung di dalam kalimat ketika subjeknya dan predikatnya itu cuma satu. Jadi kalau subjek predikat cuma satu, jangan dimasukkan conjunction. Jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie kenapa salah? Di situ ada is lagi, ada predikat lagi, to be ya. Sedangkan di soal sudah ada to be verb 3, auxiliary verb, teman-teman. Kalau yang Delta sama kayak yang Bravo. Jadi kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal struktur TOEFL, itu jangan dianggap kata tanya. Alasannya sederhana, karena teman-teman tidak pernah menemukan tanda tanya di soal struktur TOEFL. Pasti titik. Ya, jadi kalau menemukan kata tanya, anggap itu sebagai conjunction atau kata hubung. Dan sekali lagi, conjunction atau kata hubung itu tidak dibutuhkan ketika subjek dan predikat cuma satu. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, strikes are known to impel the prey on thorns. Jadi burung strike ini atau burung condet dikenal akan menancapkan buruan mereka ke duri-duri pohon. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Caranya sama. Teman-teman coba cari di soal. Ada nggak kata kerja sebagai predikat? Ya, jadi tarik dari depan ke belakang. Cari kata kerja, teman-teman. Nah, di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di sini teman-teman harus carikan predikat karena kalimat itu wajib punya predikat, teman-teman. Subjeknya adalah Magnotetaktik bacteria. Oke, nah berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja, teman-teman. Ya, cari A, B, C, D yang predikat saja. Diingat-ingat, predikat dibuatnya tadi dari verb 1, verb SES, verb 2, dan auxiliary verb. Ya, dan betul sekali Miss Dina, jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. Di situ ada were auxiliary, verbnya adalah describe. Nah, kalau teman-teman menemukan auxiliary verb, tengah-tengahnya itu diisi oleh kata keterangan seperti ini, tidak apa-apa, teman-teman. Nggak masalah. Nah, kata keterangan itu di dalam kalimat adalah kelas kata yang paling tidak penting. Jadi ada itu nggak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman hapus juga nggak masalah. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi yang penting, yang pasti di situ ada auxiliary verb yang mana itu adalah predikat yang wajib ada di dalam kalimat. Nah, kalau yang alpha, kenapa salah, Sar? Yang alpha itu salahnya karena ada subjek lagi, teman-teman. Nanti subjeknya double. Di soal kan sudah ada subjek tuh, magnetotaktik bacteria. Ya. Kalau yang Bravo, nah, yang Bravo itu sama sekali tidak ada kata kerja, teman-teman. Tadi kan kita butuhnya predikat di sini. Yang bisa jadi predikat itu cuma kata kerja. Jadi yang Bravo nggak bisa. Yang Delta juga sama, itu bukan kata kerja tapi kata ganti. Tadi kita butuhnya predikat. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, magnetotaktik bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Jadi bakteri jenis magnetotaktik pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Contoh terakhir, teman-teman, caranya sama ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, di situ teman-teman sama sekali tidak ada menemukan kata kerja. Berarti di sini kita butuh kata kerja. Nah, karena titik-titiknya kan di paling depan kalimat, teman-teman.
dan kita kehilangan predikat, otomatis kita juga kehilangan subjek sebelumnya predikat. Karena sebelumnya predikat harus ada subjek. Gitu ya. Nah, jadi dicari ABCD yang subjek predikat. Yang alpha, di situ ada kata benda coconut waste briquettes atau briquette limbah kelapa. Nah, tapi tidak ada predikatnya, berarti yang alpha nggak bisa, teman-teman. Ya, kita butuhnya subjek sama predikat supaya jadi kalimat lengkap. Nah, kalau yang bravo, di situ ada conjunction, yaitu that. Sedangkan subjeknya cuma satu, yaitu coconut waste briquettes, teman-teman. Dan tidak ada predikatnya juga. Tadi kan kita butuhnya subjek sama predikat gitu ya. Nah, berarti yang bravo ini salahnya ada double. Ada tambahan conjunction yang tidak perlu dan juga kehilangan predikat yang diperlukan. Nah, kita cek yang Charlie sekarang. Kalau yang Charlie di situ ada subjek coconut fish briquette, kemudian predikatnya adalah reduce. Nah, di situ ada conjunction that. Sekali lagi ya, conjunction tidak diperlukan ketika subjek predikat cuma satu, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat reduce, subjeknya itu adalah coconut waste briquettes. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan, briquette limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi atau di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, dan cara menjawabnya mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Halo Kak. Claudia, silakan Miss Ah, kalau ingin bertanya. aku tuh sedikit lupa dengan auxiliary verb. Bisa minta tolong dijelasin Kak? Baik, terima Thank kasih. you. Sama-sama, mohon maaf tadi saya lupa ya. Jadi tadi saya menyebutkan istilah teman-teman, namanya adalah auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu kata kerja apa? Nah, auxiliary itu makanan apa gitu ya. Jadi auxiliary itu adalah kata kerja juga. Jadi dia itu sebenarnya kelas katanya kata kerja teman-teman. Cuman auxiliary ini adalah jenis kata kerja yang nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat gitu ya. Jadi harus ada kata kerja yang dijelaskan setelahnya. Alias auxiliary itu harus ada verbnya setelahnya. Nah, contoh auxiliary itu misalnya kata akan. Kita nggak bisa cuma bilang besok saya akan. Nah, akan apa? Jadi harus ada lanjutannya. Misalkan besok saya akan berenang. Besok saya akan mengunjungi kakek, misalnya. Besok saya akan membersihkan halaman, misal. Jadi apa namanya? Akan harus ada kata kerja setelahnya. Ya. Nah, auxiliary itu dalam bahasa Inggris ada 4 keluarga besar atau ada 4 jenis. Yang pertama dari keluarganya do, teman-teman. Nah, keluarganya do itu siapa aja, Sir? Yaitu do, kemudian does, kemudian did. Nah, kalau teman-teman pakai auxiliary do, does, did ini, verb setelahnya adalah verb satu. Ya, wajib, teman-teman. Oke, contohnya I don't know. Saya tidak tahu itu bahasa Inggrisnya I do not know. Bukan I do not knowing. Ataupun I do not knows. Nggak bisa, teman-teman. Jadi I do not know. She does not know. We did not know. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada do, does, did, maka verb setelahnya haruslah verb satu. Gitu ya. Kemudian berikutnya, keluarga auxiliary yang kedua adalah keluarganya to be. Tapi bukan to be yang berdiri sendiri kayak I am fine tadi, teman-teman. To be yang di sini nanti artinya sedang. Ya, jadi to be yang ini beda penggunaan dengan to be yang berdiri sendiri. Karena to be yang ini auxiliary, maka setelahnya harus ada kata kerjanya. Itu ya. Sedangkan to be yang I am fine tadi itu namanya linking verb. Cuma nama, nggak penting. Yang penting teman-teman bisa membedakan itu bukan auxiliary. Gitu. Yang ini auxiliary. Nah, jadi to be itu keluarganya adalah is, kemudian am, kemudian sebentar, are, kemudian was, kalau lampau ya, dan juga were. Nah, sebenarnya ada lagi teman-teman, yaitu be, been, sama being. Gitu ya. Cuman yang umum keluar ya is, am, are, atau was, were. Kalau am itu di TOEFL nggak akan keluar teman-teman, di TOEFL structure. Oke, karena nggak ada si pembuat soal itu menceritakan tentang dirinya sendiri, nggak ada teman-teman. Nggak pernah ada kata I itu nggak ada di soal structure TOEFL. Ya, tapi kalau is, kalau are atau was sama were itu sering. Nah, kalau teman-teman menemukan is, are, was, were, fix itu predikat teman-teman. Ya, dan auxiliary to be ini kata kerja setelahnya boleh dua ini. Jadi boleh verb ing atau verb 3.
Bedanya kalau to be verb ing itu caranya kita bilang sedang dalam bahasa Inggris. Contohnya, saya sedang belajar. I am studying. Saya sedang makan. I am eating. Saya sedang nonton TV. I am watching television. Gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan to be verb 3 itu nanti merubah arti kata kerjanya atau verbnya menjadi pasif, menjadi di, teman-teman. Contoh, mobil saya terjual kemarin atau dijual kemarin. Itu bahasa Inggrisnya my car was sold yesterday. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan to be verb ing artinya sedang kalau to be verb 3 jadi pasif, jadi di materi hari ketiga nanti, teman-teman. Kemudian nomor 3, auxiliary yang ketiga ada keluarganya have, artinya sudah. Jadi have di sini bukan artinya memiliki ya. Have itu kalau auxiliary artinya sudah atau telah. Nah, keluarganya cuma 3, yaitu have, kemudian has, kemudian had. Yang mana verb gandengannya atau verb setelahnya wajib verb 3. Contoh, saya sudah makan. I have eaten. Saya sudah mandi. I have taken a bath. Saya sudah belajar. I have studied. Dan seterusnya. Gitu ya. Dan keluarga auxiliary yang terakhir, kita punya modal auxiliary. Nah, modal ini paling banyak teman-teman keluarganya ya. Ada will artinya akan, ada shall itu juga bisa artinya akan, bisa artinya harus. Ada juga can artinya dapat, bisa, mampu, boleh, mungkin. Nah, ini can ini paling banyak artinya teman-teman ya. Kemudian ada juga may artinya boleh, bisa juga mungkin. Might artinya mungkin. Must artinya harus atau pasti. Kemudian ada yang old itu teman-teman jadi would, could, sama should. Ya. Nah, sebenarnya masih ada lagi modal, tapi kalau di TOEFL saya belum pernah menemukan. Nah, jadi teman-teman fokus ini aja gitu ya. Nah, modal ini verb setelahnya wajib verb 1. Seperti itu, Miss. Nah, ini adalah jenis-jenis keluarga modal dan kata kerja gandengannya. Diingat-ingat ya, auxiliary itu adalah jenis kata kerja yang selalu butuh kata kerja setelahnya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada have kok setelahnya nggak ada kata kerjanya, berarti have itu bukan auxiliary, teman-teman. Have itu kata kerja murni artinya memiliki berarti kalau yang teman-teman lihat itu. Nah, tapi ketika teman-teman melihat ada have kok setelahnya ada verb akhirannya ed, nah itu berarti have verb 3. Have-nya artinya bukan artinya memiliki ya, tapi artinya sudah. Seperti itu. Gimana? Kita akan bantu? Does it help? Mohon jangan dihafal ya. Nanti teman-teman tulis saja di buku catatan teman-teman. Sambil latihan, teman-teman buka. Sambil latihan, teman-teman buka lama-lama hafal sendiri nanti. Atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada, kita ke latihan buat teman-teman. Dan untuk chatnya akan saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya ya. Dan untuk suaranya saya mute supaya tidak ada suara bocor, supaya teman-teman bisa lebih fokus dan konsentrasi ketika latihan. Jangan takut salah, teman-teman. Di sini ada satu soal ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Oke. Nah, berarti di sini teman-teman sudah bisa ya melihat di soal ini apa yang hilang. Mungkin pertanyaan saya ke teman-teman nih, ditulis di chat ya, teman-teman. Di soal itu ada predikat yang mana? Kan teman-teman menjawab Charlie kan? Charlie itu subjek. Iya, betul. Are not berupa auxiliary verb ya. Kemudian subjeknya yang tidak ada. Ya, betul. Berarti di sini kita hanya menghilangkan atau kehilangan
subjek saja. Jadi dicarikan subjeknya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Kalau yang alpha salah karena ada conjunction, sir. Subjek predikat cuma satu, tidak membutuhkan conjunction. Kalau yang Bravo di situ ada predikat lagi, nanti predikatnya pemborosan atau double. Kalau yang Delta sama, ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, parrots are known for their longevity. Kalau diartikan, burung kakatua itu dikenal karena atau untuk umurnya yang panjang. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab Delta. Ya, betul. Nah, mungkin saya pertanyaan ke teman-teman. Yang hilang di dalam soal ini, itu apa, teman-teman? Atau apa aja yang hilang di soal ini? Ya, betul. Subjek dan juga predikat. That's right. Jadi kita di sini harus carikan SP atau subjek sama predikat. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Di situ subjeknya adalah mirages, artinya fata morgana ya, teman-teman, atau ilusi ini. Kemudian predikatnya adalah auxiliary verb can be seen. Ya, yeah, that's right. The answer is delta. Alpha tidak bisa karena hanya ada subjek, tidak ada predikat. Kita butuhnya subjek dan predikat. Kalau yang bravo, nah sama itu verb ing itu kalau diletakkan di paling depan itu subjek, teman-teman. Apalagi nggak ada koma sampai nemu predikat dan nggak ada predikat lagi di situ kan. Jadi yang bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie itu verb satu itu tidak bisa jadi subjek, juga tidak bisa jadi predikat. Nah, jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, Fata Morgana dapat dilihat di laut, di gurun, atau di jalan raya yang beraspal. Seperti itu. Ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa dan semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama kalau gitu ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan ya sudah kita juga butuh subjek. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D yang ada predikatnya cuma dua, teman-teman. Antara alfa atau Charlie. Bravo tidak bisa karena tidak ada predikat ya. To verb 1 nggak bisa menjadi predikat, teman-teman, walaupun ada subjek di situ. Kalau yang delta sama, tidak ada kata kerja sama sekali sebagai predikat, nggak bisa. Bedanya alpha sama Charlie adalah yang Charlie itu ada kata hubungnya atau conjunction. Kita nggak bisa masukkan conjunction ya, teman-teman, karena tidak ada. Maksudnya karena subjek predikat cuma satu. Ya sudah berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, there are approximately 80 species of mullet around the world. Jadi kalau diartikan, ada sekitar 80 spesies dari ikan ini ya, ikan mulet ini di seluruh dunia. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng dan saya lihat teman-teman menjawab alpha. Oke, semuanya menjawab alpha. Oke, kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya yang belum ada ya. Ya sudah, kita hanya butuh mencarikan subjek saja. Nah, betul. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Bravo salah karena ada conjunction ya, sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie salah karena ada predikat lagi, nanti predikatnya double atau pemborosan. Ya. Kalau yang delta ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Nah, nanti kalau dibaca, the largest tuna is the bluefin tuna. Jadi jenis tuna terbesar adalah tuna sirip biru. Seperti itu. Next, kita ke nomor 5. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Bravo. Dan semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek bersama teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada auxiliary verb yaitu can vary. Subjeknya yang belum ada. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan subjek saja. Ya, betul. Jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Alpha nggak bisa karena ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Charlie juga nggak bisa karena kalau ada kata benda sebelumnya dimakan oleh preposisi, maka kata benda itu akan berubah jadi keterangan, teman-teman. Ya, contoh nih, misalkan ada kata benda misalnya botol. Botol itu kan kata benda, teman-teman. Kalau misalnya kalimatnya itu berbunyi, saya menaruh air di dalam botol. Nah, subjeknya saya, predikatnya menaruh, objeknya air. Nah, di dalam botol itu adalah keterangan tempat yang awalnya botol itu kata benda, tapi karena sebelumnya ada kata di dalam menjadi keterangan. Nah, itu adalah fungsi preposisi namanya, teman-teman. Nah, ini tuh salah satu keluarga preposisi. Gitu ya. Nah, jadi Charlie nggak bisa karena keterangan tidak bisa jadi subjek. Kalau yang delta ada subjek tapi ada predikat lagi. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi. Nanti pemborosan gitu ya. Nanti kalau dibaca, meteoroids can vary in size from tiny grains to large rocks. Jadi kalau diartikan, meteoroid itu bisa bervariasi dalam hal ukuran atau secara ukuran gitu ya. Dari butiran-butiran yang sangat kecil hingga batuan-batuan yang besar. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan kalau teman-teman menjawab alfa, oke, semuanya menjawab alfa ya. Kita cek pada. Di situ cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, subjek predikat itu tidak boleh dipisah oleh satu koma. Karena koma itu fungsinya memisahkan informasi inti dan informasi tambahan. Nah, subjek predikat itu dua-duanya informasi inti, teman-teman. Nggak boleh dipisah satu koma. Kalau dipisah lebih dari satu koma malah boleh. Misalnya 2 koma, 3 koma itu malah boleh. Tapi kalau cuma satu koma nggak boleh. Ya. Nah, berarti di sini kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Nah, betul. Jawabannya adalah yang alpha ya. Di situ subjeknya sea cucumbers, predikatnya filter. Nah, kalau yang Bravo salah karena nggak ada kata kerja sebagai predikat sama sekali. Karena filter itu kata benda di yang Bravo itu, teman-teman. Ada the-nya sebelumnya. Ya. Tapi kalau yang alpha filternya itu kata kerja. Oke, artinya menyaring kalau yang alpha. Kalau yang Bravo itu penyaringan atau saringan seperti itu. Gitu ya. Nah, yang Bravo nggak bisa karena nggak ada predikatnya. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu.
Kalau yang delta juga sama, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu, teman-teman. Ya sudah berarti jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, using their tentacles, sea cucumbers filter plankton from the water. Jadi dengan menggunakan tentakel-tentakel mereka, teripang itu menyaring plankton dari air seperti itu. Karena salah satu jenisnya teripang itu ada yang keluar ini ya, nggak tahu apa namanya teman, tentakel mereka nyebutnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan kemudian kita bahas bareng teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban, nah ini lengkap teman-teman. Ada yang menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Delta. Sudah lengkap ya, berarti tugas saya di sini menjelaskan mana jawabannya, yang salah kenapa gitu ya. Cari predikatnya di soal, sekali lagi ya, karena predikat itu wajib ada di dalam kalimat teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Hunt itu memang kata kerja, tapi sebelumnya ada to-nya. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Nah, berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Subjeknya itu di depan ada kata benda lynxes, itu sejenis kucing, ya, sejenis kucing liar gitu, teman-teman. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Yang alpha itu kan verb ing, teman-teman. Verb ing itu tidak bisa menjadi predikat kalau sebelumnya tidak ada auxiliary-nya. Gitu ya. Nah, kalau yang bravo di situ baru ada auxiliary verb. Ya, to be verb ing itu predikat, teman-teman. Tapi yang bravo itu nanti subjeknya double pemborosan subjek. Jadi bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada verb 1. Nah, kemungkinan yang Charlie verb 1 ini predikat, teman-teman. Kalau yang delta to verb 1 sama kayak di soal itu, to hunt itu to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Ya, jadi yang delta tidak bisa, kita butuhnya predikat. Jawabannya yang Charlie, teman-teman nanti kalau dibaca, lynxes prefer to hunt at night. Kalau diartikan, kucing lynx itu lebih menyukai untuk berburu pada malam hari seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa atau delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat, ya. Nah, di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ada to be. Yang saya sampaikan tadi, setiap teman-teman menemukan to be, entah itu is, am, are, was, were, itu predikat. Entah yang auxiliary atau yang berdiri sendiri seperti ini, teman-teman, ya. Nah, berarti kita sudah punya predikat, hanya belum punya subjek. Jadi, teman-teman hanya diminta mencarikan subjek. Nah, kemungkinan jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke. Kalau yang bravo ada conjunction, nggak bisa subjek predikatnya cuma satu, ya. Kalau yang Charlie sama, ada conjunction, subjek predikat cuma satu. Delta juga sama, teman-teman. Ada conjunction, subjek predikat cuma satu. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha, gitu ya. Nanti kalau dibaca, the crested grapes are very excellent diver birds. Hampir bilang driver, teman-teman. Nanti kalau diartikan, burung grip ini, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, tapi crested grapes itu burung ini, teman-teman, itu merupakan burung penyelam yang sangat handal, kalau diartikan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, dan juga Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja discovered. Itu verb 2 ya, karena setelahnya ada objeknya, teman-teman. Oke, artinya menemukan. Nah, berarti di sini kita kehilangan subjeknya saja, ya. Yang alpha, nah di situ ada subjek Edwin Hubble, nama orang. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, nah ada conjunction juga. Nggak bisa ya, subjek predikat cuma satu kok dimasukkan conjunction. Kalau yang Delta ada predikat lagi, nanti predikatnya double atau pemborosan. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Edwin Hubble discovered the expansion of the universe in the early 20th century. Jadi kalau diartikan, Edwin Hubble menemukan pengembangan alam semesta ya di awal abad ke-20. Seperti itu. Nomor 10, terakhir teman-teman ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta. Oke, kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati, like ini bukan kata kerja ya, teman-teman. Jadi kata kerja itu tidak mungkin diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Ya, jadi nggak mungkin. Pasti letaknya di setelahnya subjek. Jadi subjek dulu baru predikat. Nah, like itu punya kelas kata lain, teman-teman. Namanya adalah preposisi. Teman-temannya in, for, of gitu ya. Oh, sorry, sorry, for, in, at, on, dan lain-lainnya. Jadi itu adalah contoh-contoh kelas kata preposisi yang fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, ini keterangan, teman-teman. Nah, di situ kata bendanya adalah belum ada, ya. Berarti di sini kita butuh kata kerja sebagai predikat. Subjeknya adalah porcupines. Gitu ya. Nah, berarti kita hanya diminta mencarikan predikat saja. Yang alpha nggak bisa karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo kemungkinan bisa karena dia verb satu predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie itu verb satu tidak bisa jadi predikat. Kalau yang delta, nah kalau teman-teman menemukan kata yang akhirannya ion-ion, ya, atau tion, 90% dia adalah kata benda. Nah, kata benda itu tidak bisa dijadikan predikat. Ya, teman-teman, yang bisa jadi predikat hanyalah kata kerja. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, like Harry Fox, porcupines, possess spines or quills for defense. Nah, kalau diartikan kurang lebih mirip landak. Porcupines itu echidna yang bulunya tajam-tajam itu, teman-teman. Memiliki spines itu tulang belakang atau duri-duri, kulit duri gitu ya, atau rambut duri untuk pertahanan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang subjek dan predikat. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditulis, boleh di-unmute. Silahkan teman-teman. Ada pertanyaan nih dari Miss Yulia. Tadi tuh yang ion-ion apa Mr. P? Itu kata benda, Miss. Jadi kalau teman-teman mencari kata yang kok menemukan kata yang berhadiran ion-ion, misalnya possession gitu ya. Possession itu artinya harta benda, teman-teman, atau kepemilikan. Nah, dia adalah kata benda atau noun, gitu ya. Dan noun itu tidak bisa jadi predikat. Contoh lagi nih, teman-teman mencari kata kerja yang akhirannya ion-ion, misalnya passion. Nah, passion itu adalah kata benda, teman-teman. Gitu ya. Contoh satu lagi adalah apalagi teman-teman misalnya itu
Station. Kalau station pasti teman-teman tahu itu stasiun gitu ya. Misalnya apa ya? Atau kalau teman pengen tahunya akhiran kok bisa jadi kata benda, bisa menuliskan seperti ini. Tanda seret terus ion. Nah, jadi ion itu adalah suffix atau akhiran kata. Dia bukan kelas kata ya, teman-teman. Tapi suffix itu akhiran atau penambahan di kata yang mana nanti itu dipakainya di kata benda atau jadi kata benda. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan ion-ion, contohnya completion itu kata benda. Election itu kata benda. Gitu ya. Attention itu kata benda, teman-teman. Seperti itu. Exhaustion itu kata benda, gitu ya. Jadi kalau ada ion-ion itu adalah kata benda. Seperti itu. Jadi tadi nggak bisa jawabannya karena kita butuhnya predikat dan kata benda tidak bisa jadi predikat, Miss. Thank you, Mister. Materinya sangat jelas. Alhamdulillah. Saya senang kalau teman-teman bisa memahaminya dengan mudah gitu ya. Terima Kak, kasih, sorry Mister. Kak, mau Iya, tanya. silakan. Boleh, Mister? Heeh. Tadi yang conjunction sama yang apa ya? Yang like tadi. Preposisi. Preposisi. Nah, itu tadi kayaknya kelewat saya. Itu apa Maksud, aja gitu loh. kalau Untuk apa conjunction aja apa itu aja. banyak sekali, Mister. Jadi Contohnya. gini, Oh gitu ya. kalau contohnya, contohnya ini saya sebutkan beberapa aja ya. Contohnya ini ya contohnya conjunction. Maaf teman-teman, kepleset-pleset sampai. Conjunction itu contohnya adalah 5W1H. Jadi kata tanya. Kata tanya itu apa aja? Misalnya teman-teman menemukan ada what, artinya apa yang. Nah, itu adalah apa namanya? Conjunction di soal structure TOEFL ya. Misalnya how, itu conjunction. Misalnya where, itu conjunction. When, itu anggap sebagai conjunction. Walaupun kalau teman-teman cek di kamus itu bukan. Tapi kalau penggunaannya di soal structure TOEFL itu sebagai conjunction atau konektor, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh preposisi, preposisi itu banyak sekali, ada sekitar kalau saya nggak salah ya teman-teman 188 preposisi dalam bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman misalkan menemukan ada yang lebih, boleh tuh saya dikasih informasi lagi atau koleksinya teman-teman. Karena saya sendiri juga mengkoleksi teman-teman. Jadi eh, vocab yang saya temukan untuk preposisi sekitar segitu. Gitu ya. Nah, untuk preposisi ini contohnya nih, selain like itu artinya seperti di sini ya, bukan artinya menyukai. Karena kalau like yang artinya menyukai, dia adalah kata kerja atau verb. Seperti itu. Jadi like di sini artinya adalah seperti. Misalnya tidak seperti atau lawannya, yaitu unlike. Itu juga preposisi, Mister. Contohnya lagi adalah in. Contohnya lagi adalah at. Contohnya of. Contohnya for yang artinya untuk. Contohnya lagi with yang artinya dengan, without artinya tanpa, dan masih banyak lagi, Mister. Oke, Nah, itu jelas. Terima kasih Kak. sama-sama. Nah, untuk conjunction atau kata hubung, itu teman-teman nanti akan pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu hari kedua. Jadi hari Senin nanti kemungkinan dengan Mr. Ansori, seperti itu. Nah, kalau yang preposisi, kemungkinan akan teman-teman temukan di hari ketujuh ketika teman-teman belajar adverb atau kata keterangan. Seperti itu. Nah, tapi karena hari ini tadi ternyata teman-teman menemukannya ya di dalam soal ataupun di dalam jawaban, maka saya singgung sedikit-sedikit teman-teman. Saya singgul sedikit-sedikit tentang conjunction ini. Oke, jadi kita kayak kenalan juga tapi cuman sekilas seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Dina Yuliarti, Mister, apakah suffix itu bisa disebut imbuhan? Ya, betul. Jadi suffix itu imbuhan yang tempatnya di akhir. Jadi dalam bahasa Inggris itu juga ada imbuhan juga, teman-teman, ya. Atau kalau namanya di bahasa Inggris itu affixation. Jadi affixation atau affix gitu ya. Affixes itu adalah imbuhan-imbuhan. Seperti itu. Nah, imbuhan itu ada banyak. Kalau yang di depan itu namanya prefix. Contoh nih, misalnya dari kata rich. Rich kan artinya kaya, teman-teman. Dia kata sifat. Nah, nanti ditambahkan ini menjadi kata kerja. Jadinya enrich. Itu jadinya kata kerja. Artinya memperkaya. Seperti itu. Nah, tapi ada juga suffix. Kalau suffix itu adalah imbuhan di akhir atau akhiran kata. Ada yang merubah kelas kata, ada yang tidak. Ya, contohnya kalau yang tidak merubah kelas kata itu cuma penambahan SIS pada kata kerja. Misalnya love dengan loves. Itu artinya sama-sama mencintai, eh, apa fungsinya juga sebagai predikat gitu ya, verb 1 sama verb SIS, teman-teman. Jadi tidak berubah kelas katanya, sama-sama verb. Tapi ada juga imbuhan itu yang merubah kelas kata. Contohnya ion tadi, teman-teman. Misalnya dari kata complete. Complete itu kan artinya utuh, menjadi completion atau penyelesaian, pengutuhan. Gimana ya ngomongin enaknya? Jadi kayak
Atau yang lebih gampang tadi, misalnya adalah possess. Possess itu memiliki. Memiliki ditambah dengan ion menjadi possession, artinya harta benda atau kepemilikan, jadi kata benda. Seperti itu. Jadi sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu ada imbuhan di akhir kata gitu ya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia ada makan, makan itu bisa dimakan, bisa memakan, bisa makanan, nanti juga bisa beda arti seperti itu. Jadi bisa dibilang suffix itu imbuhan yang berada di akhir, ya di akhir kata seperti itu. Kemudian izin bertanya, Mister, apakah subjek itu pasti berdampingan dengan predikat? Jawabannya tidak selalu. Maksudnya berdampingan itu apakah selalu setelahnya subjek pas itu predikat? Jawabannya tidak selalu, teman-teman. Ya, karena keterangan itu juga kadang menjelaskan subjek. Of itu menjelaskan subjek. Contoh, teman-teman ya. Misalkan kita lihat di kamus, cari kata of. Harusnya ada ya. Coba kita cari, teman-teman. Cari yang kalimat ya, yang kalimat utuh, teman-teman, yang akhirannya titik. Nah, contohnya, sorry, yang ini agak membingungkan. Coba kita cari yang sederhana kalimatnya gitu ya. Karena babnya belum saya kasihkan, saya nggak berani teman-teman untuk memakai contoh yang tadi. Mana nih? Ya, sebentar. Kita cari. Nah, contohnya ini teman-teman. News of Kikland's arrest was soon all over the town. Nah, subjek dari kalimat ini adalah news. Ya. Nah, predikatnya adalah was subjeknya teman-teman. Predikatnya. Nah, kan terpisah dengan of Kikland's arrest. Jadi tidak selalu langsung ketemu enggak. Jadi kadang juga dipisah sama keterangan. Misalnya I always love you. Nah, subjeknya I, predikatnya love. Nah, sebelumnya predikat ada kata always, itu kata keterangan. Seperti itu. Jadi nggak harus selalu gandengan atau ketemuan bareng langsung, nggak harus. Walaupun bisa juga ketemuan langsung. Seperti itu, Miss. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Halo Kak, mau tanya lagi. Boleh, Miss Claudia. Silakan, Miss. Kan tadi kan di kakak bilang kalau conjunction itu tidak diperlukan apabila satu subjek predikat. Nah, Betul. untuk pertanyaan di TOEFL itu apakah ada yang melebihi dari satu subjek predikatnya sehingga contohnya bagaimana Kak? Jawabannya ada, Miss. Karena di dalam bahasa itu ada namanya kalimat majemuk. Jadi yang hari ini kita pelajari namanya kalimat sederhana, teman-teman, atau simple sentence, yaitu kalimat yang hanya memiliki satu subjek predikat. Karena tujuan saya hari ini adalah berfokus pada supaya teman-teman bisa mengenali subjek sama predikat dulu. Itu yang paling penting. Makanya subjek predikatnya saya batasi cuma satu, teman-teman. Nah, besok hari kedua, teman-teman akan belajar kalau di dalam kalimat itu boleh ternyata ada yang namanya kalimat majemuk, di mana satu kalimat itu memiliki lebih dari satu subjek predikat. Contoh ya, teman-teman. Contoh kalimat yang sederhana dulu. Misalnya, saya lapar. Ya, atau saya makan misalnya. Saya makan. Titik. Itu bisa. Subjeknya saya, predikat. Sorry, teman-teman. I'm sorry, I snooze guys, mohon maaf. Kita lanjut ya, saya ulangi. Jadi misalnya adalah saya makan, itu bahasa Inggrisnya adalah I eat. Atau kalau saya sedang makan, itu I am eating gitu. Tapi di sini saya ingin bilang saya makan itu sudah bisa jadi kalimat. Kalimat ini nggak boleh ada conjunction karena subjek predikat cuma satu. Tapi boleh nggak saya bilang seperti ini? Saya makan karena saya perlu apa? Misalkan nutrisi. Atau saya memerlukan nutrisi. Nah, boleh nggak misalnya bilang seperti ini? Saya makan karena saya perlu nutrisi. Atau didengar enak nggak kalimatnya? Ada yang ganjal nggak? Ada yang hilang nggak? Atau teman-teman yang lain juga bisa nih bantu menjawab. Teman-teman ketika saya bilang nih, saya makan karena saya perlu nutrisi. Kalimat yang saya sampaikan lengkap atau ada yang hilang kira-kira?
lengkap ya, karena didengarkan enak teman-teman. Betul, Miss Dina. Jadi nggak ada yang hilang, artinya kalimat ini lengkap. Nah, kalimat ini kalau kita bahasa Inggriskan, itu nanti jadinya I eat setiap hari, misalkan gitu. Saya makan setiap hari karena saya perlu nutrisi. I eat every day, boleh. Atau enggak juga nggak apa-apa, karena every day itu keterangan. Di dalam kalimat keterangan itu boleh ada, boleh tidak, teman-teman. Ya, yang wajib ada adalah subjek predikat. I eat because I need nourishment, boleh. Nutrition juga boleh. Mungkin saya pakai nourishment gitu ya. Nourishments. Ya kayak gini. I need nourishments. Seperti itu. Sorry, nourishment itu tulisannya kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman. Atau nanti sebenarnya sebelum ini, setelah ini kita cek gitu ya. Nah cuman di sini saya pengen menunjukkan ke teman-teman. Di sini ada conjunction because. Itu conjunction teman-teman atau kata hubung. Subjeknya adalah I, predikatnya it. Nah setelah because itu ada subjek lagi, yaitu I lagi, predikatnya adalah need. Jadi kalau pertanyaannya, emang boleh satu kalimat memiliki lebih dari satu subjek predikat? Jawabannya boleh. Nah, barulah di situ tugasnya conjunction masuk, teman-teman, atau mengambil alih atau take action gitu ya, apa namanya. Tapi kalau misalkan subjek predikat cuma satu, jangan dimasukkan conjunction. Karena kalau saya bilang ke teman-teman misalnya ya, karena saya merasa lapar, nah terus saya diem, pasti teman-teman nungguin. Kalau nggak gitu pasti teman-teman bertanya, terus kenapa Sir kalau Mister lapar gitu kan? Jadi harus ada lanjutannya. Kalau nggak dilanjutkan, tidak lengkap atau tidak selesai kalimatnya. Nah, disitulah yang dimaksud conjunction itu tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek predikat cuma satu. Atau subjek, apa namanya, kalimatnya namanya kalimat sederhana. Seperti itu. Tapi kalau kalimatnya majemuk, subjek predikatnya lebih dari satu, wajib ada conjunction. Seperti itu. Gimana Miss Claudia? Dapat nggak maksud saya? Oke, paham, Kak. Thank Dapat you. ya? Ya, Sama-sama. Nah, atau kalau kita cari di kamus, teman-teman, sambil saya mau nyoba cek kata nourishment tadi ya. Coba kita cari kata because dulu. Supaya teman-teman lebih percaya gitu. Siapa tahu saya tadi ngarang gitu ya teman-teman. Nah contohnya ini, we did not enjoy the day because the weather was so awful. Kalau kita analisa kalimat ini teman-teman, ada subjek we, predikatnya adalah did not enjoy. Ada auxiliary did diikuti verb enjoy itu ya. Kemudian ada conjunction because, subject the weather diikuti predikat lagi yaitu was. Nah ini yang saya maksud. Seperti itu. Gitu ya. Sebentar saya mau ngecek nourishment. Tadi saya nulisnya nourishment. Oh iya benar teman-teman tulisan saya ya. Cuman tadi nggak boleh dikasih S. Tadi yang salah di situ saya. Jadi nourishment itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Jangan dijamakkan. Oke, teman-teman. Jadi harusnya tadi I eat because I need nourishment from food. Misalkan seperti itu. Jangan nourishments gitu ya. Karena ternyata nourishment itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Mungkin kalau nutrition bisa dihitung, teman-teman. Oh, nutrition juga nggak bisa dihitung ya. Sama. Jadi jangan bilang nutritions. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Atau nanti ketika teman-teman berlatih menemukan kesulitan, boleh japri saya ataupun nanti boleh bertanya ke Mr. Ansori gitu ya. Senyamannya teman-teman. Oke. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah ucap, ada perilaku saya yang kurang berkenan gitu ya teman-teman. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.